Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Septiawan, NIM 3419012 dari kelas Produksi Penerbitan Pers A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2021. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester. Langsung saja, berikut adalah soal dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Septiawan, NIM 3419012 dari kelas A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah Produksi Penerbitan Pers dengan dosen pengampu Bapak Kuswandi. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Produksi penerbitan pers merupakan suatu usaha di mana tempat pengumpulan data berita untuk dicetak ataupun diterbitkan ke media massa seperti media online, radio, televisi, dan media cetak agar bisa dikonsumsi ke khalayak umum. Kemudian soal nomor 2, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Yang pertama ada berita. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media secara periodik. Di sini ada beberapa macam berita, seperti berita langsung atau straight news, penggalian berita atau investigative news, pengembangan berita atau depth news, dan ada feature atau human interest news. Kemudian ada opini. Opini adalah sarana untuk masyarakat menyampaikan ide, gagasan, kritikan kepada masyarakat yang lebih luas melalui media pers, karena media pers juga menjadi salah satu alat penggiring opini masyarakat dalam hal apapun. Dalam isi penerbitan pers, opini atau pandangan terbagi menjadi dua, yaitu opini publik dan opini penerbit. Kemudian yang terakhir ada iklan. Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan pelayanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. Iklan terbagi menjadi dua, yaitu iklan standar dan iklan layanan masyarakat atau yang biasa disebut ILM. Iklan standar sendiri adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan memperkenalkan barang-barang, jasa, pelayanan untuk konsumen melalui sebuah media. Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang bersifat non-profit. Iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya kepada khalayak. Nah, untuk soal nomor 3, apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online, perbedaan dan persamaannya bagaimana? Nah, untuk persamaannya sendiri ada mendistribusikan informasi kepada khalayak, pesannya disampaikan sifatnya umum, terbatasnya stimulasi alat indera, adanya fungsi informasi, pendidikan, serta memengaruhi, adanya hubungan saling memengaruhi, berdampak pada pengetahuan, persepsi, dan sikap orang-orang, memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan, dan sebagai agen sosialisasi. Untuk perbedaannya sendiri, ada kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Jadwal terbit bisa kapan saja, bisa setiap saat. Cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Aktual, berisi informasi aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Update, pembaruan informasi
terus dan dapat dilakukan kapan saja. Interaktif, dua arah, dan egaliter. Dengan adanya fasilitas kolom komentar, chatroom, polling, dan sebagainya. Terdokumentasi. Informasi tersimpan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari atau search. Terhubung dengan sumber lain, hyperlink yang berkaitan dengan informasi tersaji. Kemudian untuk soal nomor 4, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Struktur departemen sendiri meliputi yang pertama ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab atas mekanisme dan aktivitas keredaksian setiap hari. Selain itu, pemimpin redaksi juga merupakan orang yang membuat kebijakan dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan redaksional. Tugas yang paling utama bagi pemimpin redaksi yaitu mengontrol semua kegiatan keredaksian yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, penentuan fokus dalam berita, penentuan topik, pemilihan headline atau berita utama, dan opening news atau berita pembuka halaman. Kemudian yang kedua ada sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi merupakan orang yang membantu pemimpin redaksi dalam semua hal administrasi keredaksionalan. Sekretaris bertugas dalam menerima surat-surat dari luar yang bersangkutan keredaksionalannya, mengirimkan honor pada penulis yang berasal dari luar perusahaan, serta membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh pemimpin redaksi apabila terdapat surat-surat masuk dari luar, baik yang bersangkutan dengan peliputan ataupun sumbangan tulisan surat, dan diteruskan pada masing-masing bagian. Kemudian yang ketiga ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana atau biasa yang disebut managing editor adalah salah satu jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalannya. Tugas redaktur pelaksana harus bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir dalam sidang redaksi. Kemudian yang keempat ada redaktur. Redaktur atau biasa yang disebut editor sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Kemudian yang kelima ada wartawan. Wartawan adalah orang yang tugasnya mencari, mengumpulkan, memilih, mengelola berita, dan menyajikannya dengan cepat kepada masyarakat yang lebih luas melalui media massa, media cetak, dan elektronik. Yang bisa disebut wartawan adalah reporter, editor, juru foto berita, juru kamera berita, editor audiovisual, dan redaktur. Nah, untuk soal yang terakhir nomor 5, di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Untuk tetap eksis di masa disrupsi saat ini, sangat diperlukan sebuah inovasi, edukasi, dan kreativitas dalam mengolah sebuah konten. Perlu juga adanya keterbukaan informasi dengan maraknya kabar bohong atau hoax dan malinformasi. Dan kode etik jurnalistik sendiri masih sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Dan seseorang jurnalis harus menulis berita sesuai dengan fakta yang ada dan juga ikut mencegah penyebaran berita-berita hoax. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.